Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Revaldi Rizi Ikhwan dengan BP yaitu 1713060008 dengan mata kuliah yaitu Kewirausahaan di kelas Ekonomi Syariah B dengan dosen yaitu William Meta SEMM. Nah, tujuan dari membuat video ini yaitu untuk memperbaiki tugas sebelumnya yang berkaitan dengan water infus diganti dengan yang baru yaitu lampu tidur. Nah, jadi tujuan dari membuat video ini yaitu membahas mengenai tentang bisnis plan, di mana bisnis plan ini tujuannya untuk mengarahkan kemana arah usaha yang akan dilakukan untuk perkembangan dari usaha tersebut. Nah, dari video ini saya menjelaskan mengenai tentang bisnis plan dari lampu tidur. Yang pertama, usaha Simawar yaitu menjual lampu tidur, di mana lampu tidur ini digunakan untuk pada malam hari atau ketika mau istirahat. Nah, itu usaha yang dilakukan oleh Simawar karena lampu tidur ini berguna bagi kesehatan, yaitu untuk menjaga metabolisme tubuh. Kemudian apa latar belakang dari penjualan lampu tidur tersebut? Nah, jadi latar belakangnya itu yaitu menghidupkan suasana rumah yang indah, kemudian hiasan pada dinding dan hiasan juga pada kamar. Nah, jadi lampu tidur ini pun juga ramah terhadap lingkungan. Nah, itu latar belakang dari pembuatan lampu tidur. Kemudian analisis di pasar, bagaimana lampu tidur dalam menjalankan ekonomi di pasar. Nah, jadi analisis dari lampu tidur ini yang berada di pasar itu, lampu tidur ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik menengah atas ataupun menengah ke bawah, baik dari yang muda sampai yang tua. Nah, jadi lampu tidur ini tidak ada perbatasan atau batasan mengenai tentang siapa yang membeli dan siapa yang menjual. Nah, kemudian analisis produksinya, yang pertama yaitu lokasi. Nah, lokasi memproduksi lampu tidur ini yaitu di rumah saja, karena pada wabah COVID-19 ini pemerintah memerintahkan kepada masyarakat terkhususnya di Kota Batang itu harus diam di rumah, nggak boleh keluar. Nah, jadi dalam memproduksi lampu tidur ini cukup di rumah saja ataupun tempat yang aman. Lalu selanjutnya luas produksi. Nah, jadi lampu tidur ini dalam memproduksinya itu sesuai dengan pesanan yang diminta oleh konsumen, sehingga produksinya itu tidak kacau ataupun sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kemudian tata letak produksi ini jelas bahwa lampu tidur itu letaknya ada yang di dinding, meja, kemudian tempat yang mudah dijangkau. Nah, kemudian yang kelima selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Nah, lalu sumber daya manusia ini ketika memproduksi lampu tidur tidak harus menggunakan banyak tangan ataupun banyak tenaga kerja. Kenapa? Karena pada saat ini manajemen dalam lampu tidur ini masih sederhana, bukan sudah besar perusahaannya, hanya cukup beberapa orang. Nah, jadi dari segi sumber daya manusia, hanya yang diinginkan itu adalah kreativitas dan ide yang bagus untuk menarik perhatian konsumen. Nah, jadi selanjutnya pada analisis keuangan pada lampu tidur ini perusahaan bisa meletakkan modalnya yaitu sebanyak 120.000. Itu modal awal. Lalu kemudian lampu tidur ini dijual dengan harga 60.000 ataupun 100.000 tergantung dari corak dan keunikan dan kerumitan dalam pembuatan lampu tidur. Nah, jadi kita targetkan dalam 1 bulan ini dijual sebanyak 150 buah. Nah, jadi 150 buah dikali dengan 60.000 yaitu sebanyak 9 juta per bulan. Nah, jadi 9 juta ini adalah keuntungan yang kita peroleh dari penjualan lampu tidur. Nah, kemudian kita cari keuntungan yang kita dapatkan dari awal sampai terakhir. Nah, yaitu keuntungan
keuntungan dari penjualannya itu sebanyak 9 juta, kemudian dikurang dengan total biaya produksi. Nah, keuntungannya yang tadi yaitu 9 juta dikurang dengan total biaya produksi yaitu sebanyak 1.537.000. Nah, jadi 9 juta dikurang 1.573.000 ini yaitu sebanyak 7.427.000 per bulan. Inilah keuntungan yang kita dapatkan dari hasil penjualan lampu tidur. Kemudian yang ketujuh yaitu bagaimana rencana atau rancangan pengembangan usaha dari lampu tidur. Nah, jadi rancangan atau pengembangan usaha ini tentu harus memiliki ide dan kreativitas yang sangat tinggi melalui dari link ataupun wawasan ataupun pengalaman yang telah kita lihat sebelumnya. Nah, yaitu terdapat bermacam-macam keunikan dari lampu tidur tersebut sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, jadi manfaat dari lampu tidur itu tidak hanya untuk menemani seseorang dalam beristirahat, akan tetapi dapat merelaksasikan seseorang untuk melakukan istirahat gitu. Nah, selanjutnya resiko usaha yang dilakukan oleh si mawar tersebut dalam menjual lampu tidur yaitu kemungkinan resikonya itu adanya keminatan masyarakat itu yang sering berubah-ubah atau seleranya itu sangat susah untuk diikuti. Kemudian faktor dari cuaca yang dapat membuat produksi ini semakin naik turun tergantung dari keadaan sekitar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang lampu tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.